Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ismail Faruqi dan Pak Indro Wahyu. Kita bertiga di sini akan melakukan kegiatan kucing dan peran kita masing-masing. Di sini saya Ulfati Nikmah selaku pengamat, kemudian Bapak Ismail Faruqi selaku coach, dan Bapak Indro Wahyu selaku puci. Baiklah, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita laksanakan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, dalam pelaksanaan kegiatan kucing ini, saya sebagai pengamat ini akan bertanya terlebih dahulu, akan menanyakan terlebih dahulu kepada coach. Ini pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan kucing kali ini pada Pak Ismail Faruqi? Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya yang pertama, saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua adalah saya akan mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah kesadaran penuh. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Ismail Faruqi? Kalau kompetensi yang spesifik adalah saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot sehingga tercipta rencana aksi atau solusi dari coach saya. Ya, baiklah, itu kompetensi yang baik, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian apa dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ismail Faruqi? Ya. Indikator ketercapaian dari indikator yang dari kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu jika coach mampu membuat rencana aksi dan juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, baiklah Pak Ismail dan Pak Indro Wahyu, untuk waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak berdua untuk melakukan kegiatan kucing. Sementara saya akan mencatat semuanya yang terjadi pada kegiatan kucing kali ini. Kepada Pak Ismail dan Pak Indro Wahyu, waktu sepenuhnya kami berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Baik, saya lanjutkan ke Pak Indro. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sepertinya pagi ini Pak Indro kurang bersemangat Adakah sesuatu yang mengganggu pikiran Bapak? Bolehlah cerita sama saya. Iya Pak, sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan, tetapi takut mengganggu kesiapan Bapak. Tidak kok Pak, hari ini saya free. Silakan kalau mau cerita apa. Sepertinya seru sekali ini. Iya Pak, begini Bapak, saya itu merasa bingung sekarang. Saya kan mengajar di kelas 6, tetapi masih ada satu siswa yang masih kesulitan dalam membaca Bapak. Gitu ya. Padahal kelas 6 kan harusnya sudah bisa membaca ya Pak. Kalau dari guru kelas, apakah sudah mengajarkan membaca secara khusus kepada anak? Maksudnya guru kelas 1 sampai kelas 5 dulu. Iya Pak, kalau dari guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan membaca kepada anak-anak tersebut. Oh begitu ya Pak.
Padahal Bapak Ibu guru sudah berusaha nggih. Kalau masih kesulitan membaca di kelas 6 itu penyebabnya apa ya Pak Endro? Begini Pak, anak tersebut memiliki kebutuhan khusus Pak. Jadi kesulitan dalam berpikir dan mengingat, selain itu juga punya penyakit bawaan Pak. Wah, menarik ini Pak. Anak tersebut punya penyakit apa ya Pak? Kalau dalam pengamatan saya kemarin itu sepertinya epilepsi Pak. Loh, itu sering kambuh Pak epilepsinya? Pernah beberapa kali kambuh ketika dia merasa tertekan atau sedang takut. Misalnya ketika saya memaksa dia belajar membaca Pak. Oh begitu. Kalau Bapak sendiri, apa ya usaha khusus yang sudah dilakukan untuk mengajarkan anak tersebut untuk membaca Pak Endro? Setiap hari biasanya saya mengambil waktu khusus sekitar 15 menit meminta anak tersebut maju untuk saya pandu membaca. Tetapi masalahnya anak yang lain itu banyak yang merasa terganggu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu ya Pak ya. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar si anak tersebut tidak kambuh lagi Pak epilepsinya? Ya, saya akan lebih bersabar Pak dan lebih pelan-pelan menuntunnya dalam belajar membaca Pak. Jadi sedikit demi sedikit Pak. Wah, ya Pak Indro itu tepat sekali. Kemudian apa yang Bapak lakukan saat mengajarkan membaca supaya tidak mengganggu siswa-siswa lain, Pak? Ya, supaya tidak mengganggu siswa lain, begini Pak, bagaimana kalau saya memberikan jam tambahan khusus belajar membaca kepada anak tersebut setelah siswa kelas 6 ini pulang Pak? Wah, itu bagus sekali solusinya Pak Endro. Jadi betul sekali ya. Jadi itu anak-anak yang lain tetap fokus tanpa terganggu pelajarannya. Iya Pak. Kemudian, Terus ya Pak, kemudian komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar berhasil dalam mengajarkan anak tersebut membaca? saya akan konsisten dan selalu sabar Pak dalam mengajarkan anak-anak tersebut Pak. Ya, itu bagus sekali ya Pak Endro. Semoga Bapak selalu diberikan keberhasilan, kesabaran dalam mengajarkan anak tersebut. Ya, tetap semangat Pak Endro. Amin. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan masalah saya. Sekarang saya merasa lega Pak. Ya, sama-sama Pak Endro. Mohon izin pamit dulu Pak, mau melanjutkan tugas terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Ya Bapak, Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bapak Endro dan Pak Ismail yang telah melaksanakan coaching dengan baik, dengan lancar. Nah, dari yang saya amati nanti akan saya sampaikan catatan-catatannya. Sebelum saya sampaikan catatan, ini saya mau menanyakan lagi kepada coach, ada Pak Ismail Faruqi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke. Terima kasih. Tadi saya sudah melaksanakan coaching. Tentunya ada beberapa indikator yang sudah saya laksanakan. Pertama, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Terus kemudian yang kedua, saya sudah menghadirkan kesadaran penuh. Yang ketiga, saya juga sudah mendengarkan aktif. Dan yang keempat, saya sudah mampu membuat atau melaksanakan dan mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bapak. Di sini saya akan menyampaikan catatan dari hasil observasi yang telah saya lihat, saya amati selama Bapak berdua melakukan coaching. Catatan dari saya ini Bapak berdua ini sudah sangat baik dalam melaksanakan kegiatan coaching, sudah menerapkan alur tirta mulai dari tujuan yang telah ditetapkan, kemudian ada juga identifikasi masalah,
Ada juga rencana aksi dari Kuci yang oleh coach tadi sudah diimbangi gitu ya, sudah diberikan berbagai macam solusi dan sebagainya, sudah didengarkan semua keluhannya. Kemudian Kuci juga sudah bertanggung jawab dengan apa yang menjadi rencana aksinya, dan dalam pelaksanaannya ini insya Allah juga akan berhasil. Seperti itu Pak. Bapak Hendro dan Pak Ismail ini sudah menerapkan semuanya itu dengan baik, dengan sesuai alur yang telah menjadi sistem dari kegiatan ini. Selanjutnya apabila Pak nanti ada kegiatan yang kucing kembali, ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ismail Faruqi? Iya Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus lebih mendengarkan secara aktif, terus kemudian saya juga harus lebih bersabar dalam mendengarkan masalah atau konsultasi dari coach saya. Terus kemudian yang terakhir adalah tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, ya terima kasih Pak Ismail dan Pak Indro. Tadi juga sudah saya amati kehadiran penuh sudah ada. Kemudian pertanyaan yang berbobot juga sudah ada, gitu ya Pak. Sehingga semuanya sudah tercapai di sini. Dan mudah-mudahan kegiatan kucing kali ini bisa bermanfaat untuk kemajuan kita, untuk kemajuan anak didik kita, itu ya, terutama untuk pendidikan yang akan datang. Begitu Bapak Indro dan Pak Faruqi, selamat beraktivitas kembali untuk kegiatan yang lain, dan mari kegiatan kucing kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kita sudah bisa berkumpul pada siang hari ini meskipun dalam secara daring ya, tapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kita praktek demonstrasi kontekstual untuk coaching sesama rekan sejawat. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Ahmad Arofik, nanti bertindak selaku observer dari kegiatan pada siang hari ini, dan Bu Ulfatin Nikmah sebagai coach, dan Pak Nurul Muhammad Ismail Faruqi nanti sebagai coach pada siang hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada coach, dalam hal ini Bu Ulfa. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan menanyakan beberapa hal dulu ya Bu Ulfa sebagai coach. Ya. Ya Bu, Pak. Bu Ulfa, apakah sudah menyiapkan rubrik untuk penilaian percakapan coaching pada siang hari ini, Bu? Ya sudah Pak. Sudah, nggih. Terus kompetensi coaching apa, Bu, yang ingin dikembangkan pada kegiatan praktek pada siang hari ini? Potensi coaching yang ingin saya kembangkan pada siang hari ini, yaitu yang pertama ini mendengarkan secara aktif Pak. Kemudian kehadiran penuh, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan rencana aksi dari uji itu sendiri. Sudah ada 3 hal, Oke. Terus yang selanjutnya Bu, kompetensi mana yang ingin secara spesifik diobservasi dalam kegiatan praktek pada hari ini?
Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah mendengarkan secara aktif, Pak. Mendengarkan secara aktif, kemudian eh, melihat atau rencana aksi dari Koji, gitu Pak, tentang kegiatan ini. Oh gitu nggih. Terus yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa Bu dari kegiatan Koci? Indikator ketercapaian dalam pengembangan kegiatan ini yaitu ketercapaian Kuci ya, ketercapaian Kuci Pak dalam memperoleh solusi dari permasalahan yang didiskusikan bersama dengan coach. Itu, Pak. Oh gitu nggih. Berarti itu ya yang menjadi indikator ketercapaiannya. Oke, Pak. Terus, Oke, terima kasih Bu Ulfa sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas sebagai coach pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, monggo dari Bu Ulfa dan Pak Faruk bisa mempraktekkan kegiatan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual ya, pada siang hari. Monggo bisa dimulai Bapak Ibu. terima kasih, Pak. Nggih, mari kita mulai nggih, Bu. Oke, siap. Nggih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ulfa. Apakah Bu Ulfa Waalaikumsalam. mempunyai waktu luang hari ini? Ya, waalaikumsalam, Pak Faruk. Alhamdulillah, ada Pak, waktu luang hari ini, Pak. Kebetulan saya baru free nih, Pak. Mohon maaf nggih Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Bu Ulfa. Oh, tidak, Pak. Tidak sama sekali, tidak apa-apa. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya. Ada kegalauan pada diri saya, Bu. Apakah Bu Ulfa bisa membantu saya? Oh, tentunya, Pak. Dengan senang hati. Kira-kira apa ya, Pak, yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, begitu. Masalahnya apa ya, Pak? Coba ceritakan yang sedang dirasakan oleh Pak Faruk. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu Ulfa, saya ada masalah tentang anak yang kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dia mengikuti dengan baik itu hanya di awal pembelajaran saja, Bu. Setelah itu saya beri tugas dia sering usil, mengganggu teman-temannya, mengambil barang milik temannya, kadang juga sering izin ke belakang, Bu. Dan setelah saya lihat tas atau bukunya yang dibawa itu tidak sesuai dengan jadwal hari itu. Dan sebenarnya sudah sering saya ingatkan, tetapi masih saja diulang-ulang. Oh, gitu ya, Pak. Jadi dalam kegiatan pada siang hari ini, Bapak ingin membahas tentang apa, Pak? Atau tentang indisipliner anak ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Oh, lalu dalam diskusi ini, apa yang ingin Bapak capai tentang perilaku indisipliner tersebut, Pak? Yang saya harapkan, murid itu dapat melaksanakan peraturan sekolah yang ada, melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas dengan kesadaran sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Nah, ya, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira di dalam kelas Bapak itu kalau diberikan skala ya, Pak, diberi angka 1 sampai 10, kira-kira murid Bapak itu pada skala berapa ya, Pak? Kalau menurut saya itu ya sekitar skala 6, Bu, karena mereka itu tidak melakukan indisipliner yang berat atau keterlaluan, hanya butuh pengetatan dalam pembelajaran saja. Oh, begitu ya, Pak. Berarti tidak semuanya anak yang indisipliner, begitu ya, Pak. Oh iya, kemudian kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat anak agar bisa meningkatkan kedisiplinan anak dalam pembelajaran sesuai yang Bapak harapkan? Yang pertama adalah saya akan memberikan motivasi belajar secara terus-menerus dari saya selaku gurunya, pembimbingnya, agar timbul kesadaran diri pada diri anak
tersebut. Yang kedua, saya akan selalu mengingatkan peraturan tata tertib kesepakatan-kesepakatan yang telah dibentuk oleh sekolah. Kelas yang telah dibuat bersama-sama entah dari guru, teman, selalu saya ingatkan. Yang ketiga adalah mengamalkan nilai-nilai kedisiplinan di sekolah dengan cara memberikan teladan yang baik. Kemudian yang keempat, saya akan menggunakan pendekatan secara psikologis terhadap anak yang melanggar hal tersebut. Dengan hati ke hati, berbicara dari hati ke hati tentunya akan berefek bagus terhadap karakter anak. Kepribadian anak akan lebih baik. Dan yang kelima atau yang terakhir, saya akan melaporkan perkembangan anak kepada wali murid atau orang tua, sehingga terjadi feedback antara pihak sekolah dan orang tua. Wah, Pak, bagus sekali, Pak. Rencana pemikiran yang luar biasa. Ya, ada 1 sampai 5 itu sangat saya apresiasi pemikiran dan rencana yang langkah Bapak rencanakan tadi. Lalu adakah hambatan yang dihadapi kira-kira untuk mewujudkan kedisiplinan anak tersebut, Pak? Ya, Bu. Tentunya ada hambatan pastinya, Bu. Hambatan pertama yang saya alami yaitu tidak adanya umpan balik dari orang tua. Tidak ada respon dari orang tua, Bu, dari laporan yang telah diberikan. Orang tua itu hanya menampung laporan saja, tetapi tidak menyampaikan kepada anak. Nah, yang kedua, lemahnya motivasi dari anak. Sebenarnya kalau kita menyadarkan motivasi pada diri anak, apabila mereka paham bahwa menaati peraturan itu wajib. Jadi yang pertama itu hambatannya dari segi orang tua itu kurang memberikan feedback. Yang kedua adalah dari motivasi anak tersebut, Bu. Oh iya, Pak. Oh, berarti ada 2 hambatan tersebut ya, Pak ya. Nah, bagaimana Pak cara mengatasi hambatan agar anak itu tetap semangat untuk meningkatkan disiplin, Pak? Ya, Bu. Langkah saya untuk mengatasi hal tersebut, saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk mengundang orang tua ke sekolah dan kami akan menyampaikan tentang interdisiplinernya anak tersebut kepada orang tua secara langsung dari hati ke hati. Sehingga karena pendidikan tidak hanya satu sisi dari sekolah saja, tetapi orang tua juga harus membantu untuk sifat disiplin kepada anak. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan hambatan motivasi, maka kami di sini selalu memberikan penguatan kepada siswa untuk selalu mengedepankan kedisiplinan, selalu diingatkan pada hal-hal yang baik dari pagi, siang, menjelang pulang. Kalau diingatkan terus-menerus, maka anak akan melakukan hal kebaikan sehingga kedisiplinan bisa terwujud dari dalam dirinya sendiri. Wah, bagus sekali Pak langkah yang diambil oleh Pak Faruqi ya. Nah, setelah kita berdiskusi seperti ini, kira-kira ada kenaikan nggak Pak angka dari 6 tadi? Kira-kira naik ke berapa Pak? Begini Bu, kalau diukur dari keberhasilan pada murid saya, ya perkiraan saya sekitar 8. Karena di kelas saya tidak banyak anak yang melakukan indisipliner dan tingkat indisipliner di kelas saya juga tidak sampai hal yang besar. Jadi standar-standar aja. Jadi saya menginginkan murid saya itu tingkat disiplinnya meningkat dari 6 menjadi 8. Nah, kemudian rencana pelaksanaan tentang kolaborasi Pak dengan BK yang tadi, guru BK yang tadi telah Bapak utarakan itu dan pendekatan dengan orang tua, kemudian pendekatan psikologis dengan siswa, itu kira-kira dilaksanakan kapan ya Pak? Kalau rencana itu akan saya lakukan secepatnya, Bu. Karena hal yang baik lebih baik lagi kalau disegerakan. Saya akan melakukan pertemuan dengan orang tua dan berkolaborasi dengan guru BK hari ini. Kemudian akan kami undang dan agendakan besok untuk penyampaian tentang disipliner ke orang tua. Dan untuk pendekatan dengan anak mulai sekarang pun sudah saya lakukan dan akan saya lakukan terus-menerus, tidak hanya saat melakukan indisipliner tetapi setiap saat. Iya. Sekarang
apa yang Bapak rasakan setelah kita berbincang-bincang? Sudah lega atau gimana Pak? Apa atau masih ada ganjalan atau gimana? Alhamdulillah Bu, setelah saya menceritakan, kemudian saya mendapatkan solusi ini, saya merasa lega, lebih tenang perasaan saya Bu. Oh iya. Kemudian tadi kan ada rencana aksi ya yang Bapak lakukan tadi. Nah, kira-kira dari rencana itu Pak, membutuhkan bantuan atau dukungan dari pihak lain apa tidak Pak? Iya Bu, tentunya saya sebagai guru biasa tentunya membutuhkan mereview, melihat, mengevaluasi bagaimana program yang saya lakukan. Tidak hanya dari saya saja, tetapi Bapak atau Ibu guru yang lain bisa Halo, terjadi loss. memperoleh keluarga sangat penting. Halo Pak Faruk. Halo Bu, suara saya Iya, bisa didengar Bu? iya, iya. Tadi sempat tidak terdengar Pak. Oh iya Pak, bisa Saya diulangi ulangi lagi ya lagi Pak. ya. Oh, nggih, Ya, nggih. eh, Iya Bu. ya. Apakah Iya, Bapak, ya, saya ulang lagi ya Pak. Apakah nggih Bapak Bu. membutuhkan bantuan dari pihak lain atau dukungan dari pihak lain? Iya Bu, betul sekali. Tentunya saya sebagai guru biasa tentunya membutuhkan dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah. Tentunya dari Bapak Kepala Sekolah tersebut dapat melihat, kemudian mengevaluasi program yang saya lakukan untuk meningkatkan disiplin anak. Kemudian bantuan yang saya butuhkan lagi adalah dari guru BK serta dari guru-guru lain. Mereka bisa memberikan contoh dan teladan tidak hanya dari saya saja, tetapi Bapak atau Ibu guru yang lain bisa memberikan contoh budaya positif terhadap mereka. Oh Dan ya, baik. selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Karena tentunya pihak keluarga itu sangat penting untuk memberikan motivasi bagi anak-anaknya. Ya, baik, baik Pak. Ini ya diskusi kita, ini Pak Faruqi sudah merasa lega gitu ya Pak ya. Kita sudah pada akhir sesi Pak, akhir sesi diskusi ini. Apa yang sudah kita bicarakan pada diskusi ini ya. Ini perasaan Bapak bagaimana Pak? Iya Bu, alhamdulillah sekali Bu. Setelah diskusi dan percakapan kali ini saya merasa lega atas kegalauan saya dan saya memperoleh hasil gambaran yang mantap terhadap rencana yang akan saya laksanakan ke depan untuk mengatasi anak yang tidak disiplin. Sehingga saya yakin akan bisa meningkatkan disiplin anak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengar, bercakap, dan memberikan arahan kepada saya atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih, Bu Ulfa. Iya Pak, terima kasih sama-sama Pak. Saya juga senang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalahnya. Semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Bapak Faruqi harapkan. Dan jangan lupa selalu menghubungi saya ya Pak apabila ada sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama. Nggih, Bu. Ya, ya. Amin. Terima kasih, Bu Ulfa. Oke, sama-sama. Dan mari kita akhiri diskusi kali ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu Ulfa dan Pak Faruqi ya sudah melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan pada coach pada Bu Ulfa nggih.
Oke. Yang pertama, Bu, eh, saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa, Bu? Indikator dalam perkembangan yang saya harapkan tadi itu mendengarkan, Pak, mendengarkan secara aktif apa yang telah diceritakan, apa yang menjadi masalah, fokus masalah dari Kuci. Itu saya mendengarkan, Pak, secara aktif. Kemudian saya juga hadir penuh, Pak, hadir penuh dalam perbincangan tadi. Kemudian saya juga mendengarkan tentang rencana aksi yang dilakukan oleh Kuci dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Oke. Terus yang selanjutnya, kompetensi apa lagi, Bu, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Pak Faruk? Kompetensi yang pertama mungkin saya harus tambah bersabar, kemudian tambah lagi dalam mendengarkan mungkin, Pak. Dan tadi kebetulan itu jaringannya kurang bagus gitu, Pak, sehingga harus diulang lagi dalam pembicaraan seperti itu, Pak, sehingga ya kesabaran dan mendengarkan itu memang harus saya tingkatkan gitu, Pak, mendengarkannya secara aktif. Oh, Dan gitu. pengajuan pertanyaan yang berbobot untuk coaching berikutnya juga harus saya tingkatkan. Itu, Oh, Pak. gitu. Oke. Dari catatan kami tadi memang sudah baik, Bu, apa yang Ibu lakukan bersama dengan Pak Faruk terkait dengan praktek coaching pada siang hari ini. Semoga nanti kita bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lebih baik sehingga kita bisa saling membantu antar rekan sejawat. Gitu nggih, Bapak Ibu. Amin, amin. Oke, Nggih. Pak. Terima Terima kasih, Pak kasih. Rofik. Nggih, sama-sama, Bu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan pada siang hari ini sehingga kita bisa melaksanakan praktek kontekstual untuk coaching. Nggih, mungkin kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Amin. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rofik dan Bu Ulfa, kali ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Rahman sebagai pengamat, Pak Nur Rahmat Arofik sebagai coach dan Bu Ulfatin sebagai coach. Sebelum kita mulai pada praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rofik selaku coach pada diskusi nanti. Yang pertama, apakah kompetensi coaching yang ingin Pak Rofik kembangkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Abdurrahman sebagai observer dan Bu Ulfa sebagai coach. Sebelumnya perkenalkan nanti kami dalam berkelompok ini saya sebagai coach ingin menyampaikan kompetensi yang ditanyakan sebagai observer. Kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan untuk coach pada kali ini adalah saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, baik itu saya sebagai coach maupun sebagai coach dari Bu Ulfa. Yang ketiga adalah saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot dari diskusi coaching pada siang hari ini. Dan yang terakhir itu adalah kompetensi rencana aksi dari coaching.
Mungkin itu kompetensi yang akan kami kembangkan nanti, Pak. Baik, Pak Robek. Dari kompetensi yang sudah Pak Robek rencanakan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik, saya ingin mengobservasi terkait dengan identifikasi masalah. Jadi, masalahnya apa itu yang ingin saya spesifikasi untuk diobservasi. Yang kedua adalah rencana aksi. Jadi dari identifikasi masalah ada rencana aksi Koji ke depan untuk menghadapi masalah itu apa? Itu yang menjadi spesifikasi coaching pada hari ini. Baik, Pak Robek. Untuk yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Robek inginkan. Apa itu, Pak? Indikator ketercapaian apa yang diinginkan itu adalah satu, Koci dapat memperoleh solusi, Pak, dari coaching pada siang hari ini. Jadi Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, kemudian kita lakukan penekanan dan pengembangan sehingga Koci bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, Pak Robek. Itu tadi beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa jadi acuan saya untuk mengamati apa yang nanti Pak Robek dan Bu Ulfa laksanakan untuk latihan coaching. Untuk selanjutnya, pelaksanaan pelatihan coaching saya serahkan pada Bu Ulfa dan Pak Robek. Monggo. Oke, terima kasih Pak Tul. Terima kasih. Selamat siang Pak Rofik. Apakah Pak Rofik mempunyai waktu hari ini? Selamat siang Bu Ulfa. Alhamdulillah punya waktu Bu. Pripun Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Pak Rofik. Enggak apa-apa Bu, ini saya juga santai, selalu enggak ada kegiatan jam mengajar pada hari ini. Ya, begini Pak, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Pak Rofik bisa membantu saya? Permasalahannya apa Bu? Dengan senang hati saya pun kalau bisa pasti ingin membantu Bu. Begini Pak, saya mau bercerita tentang masalah saya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan, siapa tahu saya bisa membantu dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ulfa. Begini Pak Rofik masih ingat atau beberapa hari yang lalu Bapak Waka Kurikulum melakukan supervisi saya di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat catatan dari Waka Kurikulum, Pak. Bagaimana bisa Bu kok bisa sampai mendapat catatan dari Pak Waka Kurikulum? Begini Pak, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius, nggih. Iya Bagaimana Pak. Bu? Waka Kurikulum ini memberikan catatan tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar, nggih. Berarti saat KPM, nggih Bu. Oke, Pak. Proses belajar mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bulfa tidak bisa mengelola kelas atau bagaimana? Sehingga Pak Waka Kurikulum memberi catatan. Kalau boleh saya tahu Bu. Iya Pak, begini. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks, Pak. Berarti saat ngajar tidak memakai buku teks atau modul, nggih. Iya Pak, betul. Saya sejujurnya ini sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu sudah menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, tapi beliau sepertinya kurang puas, Pak. Berarti beliau itu belum puas dengan jawaban Bu Ulfa, nggih. Terus masalahnya itu berarti seperti itu setiap hari atau bagaimana Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak.
Ini saya menggunakan sebagai sumber mengajar siswa, itu bisa juga untuk dengan menonton video, kemudian menayangkan video dengan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu, Pak. Mengapa Bu Ulfa Pak saat kemarin ada supervisi tidak memakai buku teks Bu? Kan kita tahu bahwa anak-anak itu kan gaya belajarnya berbeda, nggih. Iya, Kenapa, Pak, betul. nggih. Kenapa tidak mempertimbangkan memakai itu, Bu? Begini, Pak, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Menggunakan sumber belajar itu pun kita harus memperhatikan anak-anak yang berbeda ya, Bu. Bu Ulfa kepikiran sampai ke situ enggak kira-kira kemarin itu? Iya ya Pak, betul sekali. Harusnya saya berpikiran seperti itu ya. Tapi ya selama ini kan beberapa siswa yang hasilnya juga masih kurang maksimal gitu Pak. Mungkin dari kemarin mungkin Pak Waka juga memperhatikan itu Bu. Mengapa kok sampai sumber teks buku juga penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya sumber kemarin yang video yang ceritakan, tapi mungkin juga diperlukan buku teks sebagai tambahan bagi anak yang tidak atau belum menyukai sumber belajar yang disediakan, gitu. Iya, benar juga Pak. Saya pikir juga seperti itu Pak. Seperti yang jenengan sarankan. Ya, mungkin nanti selanjutnya saya akan menggunakan buku teks Pak. Setelah ini kira-kira Bu Ulfa bagaimana ini rencananya kok seperti beberapa hari ini kurang nyaman apa setelah ini bisa dipertimbangkan Bu untuk kedepannya? Iya Pak, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus Pak dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga jadi terabaikan Pak. Ya, selama ini apa Bu yang membuat perasaan Bu Ulfa tidak nyaman? Nah, sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman, resah, itu karena Bapak Waka Kurikulum ini menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah, Pak. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Berarti selain catatan dari Bapak Waka Kurikulum juga Bu Ulfa itu tidak nyaman ya jika Pak Waka itu menyampaikan ke Bapak Waka Kepala Sekolah. Iya, Pak, betul sekali. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak ya? Kalau menurut Bu Ulfa sendiri kira-kira gimana Bu? Kira-kira siap dipanggil atau enggak? Ya, gimana ya, Pak? Saya kurang tahu. Ya, apapun yang terjadi nanti ya akan saya hadapi gitu, Pak. Terus dari apa yang disampaikan Bu Ulfa, rencana apa Bu ke depan kira-kira yang akan dilaksanakan Bu Ulfa? Begini Pak, saya akan merefleksi diri tentang bagaimana saya mengajar di kelas dan akan mempersiapkan diri lebih baik Pak. Dan jika dipanggil oleh kepala sekolah, saya harus menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya kira Bapak Kepala Sekolah ini ya, semoga beliau ini mengerti dan memberikan arahan kepada saya, terutama pada saat mengajar Pak. Mudah-mudahan ya Bu, semoga Bapak Kepala juga mengerti jika diberi laporan oleh Pak Waka Kurikulum. Terus mungkin ada rencana lain Bu selain refleksi yang akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan selanjutnya Pak, ini saya akan menemui Bapak Waka Kurikulum dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, ini saya juga akan menggunakan buku teks modul dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Itu nggih. Berarti langkah yang Bu Ulfa ambil itu sudah tepat Bu, karena saya setuju dengan ide itu Bu, dan itu sangat bagus Bu. Ya Pak, setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar juga walaupun nanti sumber belajar yang kemarin
akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Berarti kedua-duanya itu bisa saya padukan begitu, Pak. Hmm. Terus perasaan Bulfa sekarang udah lega apa belum, Bu? Alhamdulillah, Pak. Saya sudah merasa lega, ini sudah bisa berbincang dengan Pak Raufik. Itu, Pak. Terus untuk kaitan proses belajar mengajar, mungkin ada dukungan apa Bu yang perlu diperlukan untuk Bu Ulfa dalam melakukan tanggung jawab sebagai bentuk refleksi diri tadi. Oh iya Pak, ini dalam proses belajar mengajar, ini saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada termasuk catatan dari Waka kurikulum tentang penggunaan buku teks. Gitu Pak. Ide yang sangat bagus ya Bu, semoga dapat diselesaikan Bu, dan suasana hati Bu Ulfa juga tenang, tidak ada beban Bu. Iya Pak, betul sekali. Dan juga ini dalam pikiran saya ya, ini mungkin saya akan mencoba berkomunikasi juga dengan teman, kemudian dengan teman yang serumpun Pak dalam mata pelajaran. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu Pak kalau ada sesuatu yang kurang pas gitu Pak. Itu ide yang bagus Bu, semoga dapat segera terlaksana Bu. Ya Pak. Tanpa dihantui rasa nyaman saat bekerja nggih. Betul sekali. Sekarang Bulfa perasaannya sudah tenang ya. Amin Pak, sudah sangat nyaman, sudah tenang, sudah lega. Terima kasih Pak Rofik untuk waktu telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik kepada murid-murid kita ya Pak. Amin, amin. Sama-sama Bu. Semoga ke depan juga kita bisa belajar lebih baik. Amin. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji ini dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan dulu ya Pak. Ya Bu, enggak apa-apa Bu. Silahkan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Demikian Pak Tul. Iya. Baik, terima kasih apa yang sudah dilakukan praktek coding Bu Ulfa dan Pak Rofik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Rofik, yaitu apa yang sudah Pak Rofik lakukan pada kegiatan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang Pak Rofik inginkan. Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya berusaha mendengarkan aktif Pak apa yang disampaikan oleh Puji, dan juga saya menekankan pada solusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Puji. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rofik. Ini beberapa hal yang sudah saya coba catat dari pembicaraan praktek coaching Pak Ulfa. Tadi potensi yang ingin kembangkan secara keseluruhan, ingin mengembangkan dari aktif, mengajukan bobot dan lainnya. Dengan spesifiknya tadi akan aktif itu Pak ya. Jadi saya catat ini coach sudah melakukan ya sesuatu yang sesuai prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh coacher. Itu apa yang tadi sudah coba tangkap dari pembicaraan Pak Rofik dan Pak. Nah, selanjutnya Pak Rofik, kompetensi apa lagi yang Pak Rofik ingin kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang telah Pak Rofik dan Pak lakukan tadi? Mungkin yang ingin saya kembangkan ke depan itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif dan juga kesadaran penuh. Karena kadang itu kan kalau kita mendengarkan Puji itu kan kadang masih memikirkan hal lain. Terus saya juga ingin lebih bersabar dalam menanggapi
apa keluh kesah Koci, Pak. Jadi mungkin itu yang ingin saya kembangkan ke depan, mungkin, dan ditambah lagi itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dalam menggali permasalahan Koci itu dapat lebih dalam memahami permasalahan yang ada. Mungkin itu Pak yang ingin saya kembangkan ke depan. Baik, Pak Robek. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan dari awal sampai akhir. Saya kira kegiatan coaching kali ini cukup. Dari saya selaku pengamat, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Ingin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.